Pernahkah kamu membayangkan bumi sebagai semacam makhluk atau lebih tepatnya entitas yang cerdas seperti memiliki pikiran dan naluri untuk bertahan hidup? Dan kalau dibayangkan seperti ini, rasanya seperti menonton film fantasi di mana planet tempat kita berpijak dan menjalani kehidupan sehari-hari tiba-tiba bangun menyadari dirinya nggak begitu menyukai manusia dan mengamuk. Semoga saja enggak ya. Tapi bukan skenario seperti itu yang sebenarnya kita bicarakan, lebih kepada gagasan bahwa segala bentuk kehidupan seperti mikroba dan tanaman bisa mengubah sebuah planet dan memberinya kehidupan. Ini seperti planet yang memiliki jiwa hijau. Metafora bumi sebagai planet yang hidup masuk akal. Makhluk di seluruh dunia merayap, berenang, berjalan, dan terbang di lapisan paling atas dari daratan, lautan, dan langit. Tumbuhan menutupi sebagian besar dunia kita, ditambah lagi adanya virus serta bakteri di dalam air, tanah, dan bahkan atmosfer. Sekarang bayangkan semua makhluk hidup di bumi seperti tanaman, hewan, dan mikroba sebagai sebuah tim raksasa yang bekerja bersama-sama. Mereka punya tugas berbeda-beda, tapi semua berperan dalam menjadikan planet ini tempat yang lebih baik untuk hidup. Sebagai contoh, tanaman menghasilkan oksigen yang kita hirup dan hewan membantu penyerbukan bunga. Bersama-sama, mereka membentuk biosfer bagaikan tim kehidupan di bumi. Dari situlah ide kecerdasan planet muncul, seperti halnya individu dan kelompok bisa punya kecerdasan, begitu juga sebuah planet. Para peneliti percaya kita bisa mengukur kecerdasan planet dari kemampuannya untuk bisa terus bertahan. Dan, seperti halnya manusia yang harus bekerja sama untuk bertahan hidup, kecerdasan kolektif sebuah planet diukur dari kemampuan seluruh kehidupan di dalamnya untuk bekerja sama mencapai tujuan yang sama. Planet ini seperti sebuah sistem kompleks yang tahu cara merawat dirinya sendiri. Sama seperti hutan bisa berbagi nutrisi melalui jaringan jamur bawah tanah rahasianya. Ini menjaga semua pohon tetap sehat. Kita bisa kok belajar banyak dari hutan. Kalau kita terjun ke dunia fantasi untuk mencari planet yang cerdas dan berakal, kita pasti akan memilih Mogo dari Green Lantern. Mogo adalah entitas planet yang bisa melakukan hal-hal seperti mengubah cuaca, serta memanipulasi gravitasi, pertumbuhan tanaman, maupun kondisi permukaan lainnya. Atau bagaimana dengan Pandora yang menakjubkan dari Avatar? Masih ingat adegan flora dan fauna yang memukau di sana dengan organ-organ yang menyerupai tentakel? Organ ini memungkinkan makhluk hidup untuk saling berhubungan satu sama lain pada tingkat saraf. Seakan seluruh planet ini merupakan satu otak raksasa dengan pohon-pohon, makhluk-makhluk, dan bagian lainnya sebagai sel-selnya. Kita masih jauh dari itu, tapi tetap menyenangkan untuk dibayangkan. Saat ini, peradaban kita masih dalam tahap yang disebut para ilmuwan sebagai teknosfer yang belum matang. Artinya, kita masih terlalu fokus pada penggunaan teknologi yang tidak selalu berdampak baik bagi planet kita. Kita nggak memiliki kecerdasan planet atau pemahaman kolektif tentang apa yang perlu dilakukan untuk membuat planet ini lebih baik. Sebaliknya, kita hanya sibuk dengan urusan masing-masing. Tapi kita belum sampai pada tahap terburuk sih. Para peneliti telah memetakan 4 tahap masa lalu dan masa depan bumi untuk menjelaskan bagaimana kecerdasan planet bisa berdampak pada masa depan jangka panjang umat manusia. Tahap pertama disebut biosfer yang belum matang. Ini masa ketika kehidupan pertama kali dimulai di bumi miliaran tahun yang lalu. Hanya ada mikroba di tanah gundul tanpa vegetasi, tidak ada umpan balik global yang berarti mikroba-mikroba ini belum bisa memberi pengaruh pada bumi, atmosfer, atau sistem lainnya. Tahap kedua adalah biosfer matang, sekitar 2,5 miliar hingga 540 juta tahun yang lalu, saat benua-benua yang stabil terbentuk dan biosfer mulai memiliki pengaruh kuat terhadap bumi. Tahap ketiga dikenal sebagai teknosfer yang belum matang adalah masa kita berada sekarang dengan sistem komunikasi, teknologi, transportasi, listrik, dan komputer yang saling terhubung serta mengambil sumber daya dari sistem bumi dan memengaruhi biosfer. Tahap keempat yang juga dikenal sebagai teknosfer matang adalah target bumi di masa depan. Ini berarti teknologi akan memberi manfaat bagi seluruh planet. Kita akan menggunakan bentuk energi yang berkelanjutan seperti tenaga surya. Kecerdasan planet adalah tanda planet yang matang dan para peneliti tengah berupaya mencari cara untuk mencapainya.
Jadi hal-hal yang kita lakukan pada tingkat individu juga penting loh. Aktivitas kolektif kehidupan seperti mikroba atau tanaman bisa mengubah sebuah planet dan menjadikannya lebih dari sekedar batu tak bernyawa yang mengambang di angkasa. Melalui biosfer, planet tempat tinggal kita menemukan cara untuk menopang kehidupan miliaran tahun yang lalu dan masih terus berlanjut. Sekarang kita perlu mencari cara untuk memiliki sistem pemeliharaan mandiri yang serupa, tapi kali ini dengan teknosfer. Sulit untuk membayangkan planet-planet sebagai entitas seperti Pandora atau dunia imajiner lain di luar sana. Ada beberapa alasan untuk itu. Pertama, planet terbentuk dari kumpulan berbagai materi seperti batuan, gas, dan cairan di sekeliling bintang baru. Ini ibarat acara pertemuan keluarga besar dan semua yang hadir membawa bahan makanan berbeda untuk dijadikan satu masakan lezat. Seperti halnya bahan-bahan tersebut tidak akan tiba-tiba berubah menjadi makhluk hidup, materi-materi yang membentuk sebuah planet juga tidak akan langsung berubah menjadi entitas dengan kesadaran diri. Di bumi, setelah miliaran tahun reaksi kimia yang rumit, beberapa molekul mulai mereplikasi diri dan membawa informasi. Begitulah awal mula kehidupan di planet kita, dan bumi adalah satu-satunya contoh yang kita punya. Alasan keduanya, bayangkan kamu punya kebun luas yang kamu tanami banyak jamur atau bakteri, berharap mereka menjadi cerdas dan membantumu merawat kebun tersebut. Tapi jamur dan bakteri tidak memiliki otak seperti kita. Lagi pula mereka nggak butuh itu. Memiliki otak yang besar juga sangat berat bagi hewan. Butuh banyak energi untuk membuat otak tetap berfungsi. Jadi hewan hanya menjadi sepandai yang mereka butuhkan untuk bertahan hidup dan berkembang di lingkungan mereka. Anjing dan kucing cukup pintar karena mereka harus bisa menghindari bahaya dan mencari makanan, dan mereka tidak butuh kecerdasan seperti manusia untuk hal-hal seperti membangun rumah, membuat karya seni, atau menciptakan teknologi baru. Jadi akan sulit untuk membuat semua makhluk hidup dan tanaman untuk memiliki tingkat kecerdasan yang sama. Alasan ketiga, kenapa sebuah planet akan sulit untuk menjadi suatu entitas adalah aturan utama dari dunia hewan, yaitu sintasan yang paling layak. Setiap makhluk bersaing untuk mendapatkan sumber daya seperti air, makanan, dan ruang. Tidak hanya spesies berbeda yang bersaing satu sama lain, tapi juga individu-individu dari spesies yang sama. Bayangkan kepiting biola yang berebut wilayah di pantai, atau kawanan serigala yang berebut mangsa, atau aku saat melihat tempat kosong di pantai yang ramai. Persaingan semacam ini bukanlah dasar yang baik untuk kerjasama global. Ada beberapa pengecualian untuk aturan ini, misalnya pada semut. Mereka bukan makhluk paling cerdas di bumi, tapi ketika berkumpul dalam koloni, mereka bisa melakukan hal-hal luar biasa, seperti mengumpulkan makanan yang jauh lebih besar dari tubuhnya, membangun sarang, membesarkan anak-anaknya, dan bahkan bercocok tanam. Bahkan mereka beraktivitas seperti superorganisme yang disebut pikiran sarang, di mana setiap semut bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Serangga seperti lebah dan semut sangat altruis dan bekerja sama untuk memastikan ratu mereka bereproduksi. Jika satu koloni semut yang besar mengambil alih seluruh planet kita, mereka bisa bertindak dalam satu pikiran dan bekerja untuk kepentingan koloni serta planet sampai kehabisan sumber daya. Tapi pada kenyataannya, sulit untuk membayangkan ada organisme, bahkan superorganisme, yang bisa mencapai tingkat kesadaran diri dan pikiran seperti itu. Terakhir, bagaimana cara kita untuk tetap terhubung? Dalam hal komunikasi, semut menggunakan feromon dan manusia menggunakan saraf. Kedua metode ini berfungsi baik untuk organisme kecil, tapi saat menyangkut entitas seukuran planet, akan sulit untuk melakukan komunikasi dengan cepat dan efisien. Jadi komunikasi dalam entitas ukuran planet akan jauh lebih lambat daripada yang kita lakukan di rumah, seperti dengan komputer atau ponsel pintar. Oke lah, kita masih harus terus bermimpi tentang Pandora. Selama ribuan tahun, orang-orang hanya mengenal planet Merkurius, Venus, Mars, Jupiter, dan Saturnus yang dapat dilihat menggunakan teleskop sederhana atau bahkan dengan mata telanjang jika kondisinya memungkinkan. Tapi pada akhir abad ke-18, seorang astronom terkenal bernama Sir William Herschel menemukan sebuah planet baru yang berwarna biru es.
Awalnya mereka mengira itu adalah bintang, tapi kemudian menyadari itu sebuah planet. Sekarang kita mengenalnya sebagai Uranus, sebuah planet yang jaraknya lebih dari 19 kali lipat jarak bumi ke matahari. Saking jauhnya, Uranus butuh waktu 84 tahun untuk menyelesaikan satu kali putaran mengelilingi matahari. Selain itu, astronom ini juga menemukan banyak hal menarik lainnya di luar angkasa, seperti bintang ganda dan nebula. Pada pertengahan tahun 1800-an, para ilmuwan melihat ada sesuatu yang menarik Uranus dan menggeser orbitnya. Mereka mengira ada planet lain di luar sana dan menggunakan matematika untuk memprediksi lokasi planet itu. Akhirnya, pada tahun 1846, mereka menemukan Neptunus menggunakan teleskop. Planet ini terlalu redup untuk dilihat dengan mata telanjang karena jaraknya sangat jauh dari matahari. Sungguh menarik, entah berapa banyak planet lain yang mungkin ada di luar sana bersembunyi di kegelapan tata surya kita. Pada pertengahan tahun 1800-an, para astronom melihat ada sesuatu yang tidak biasa di langit. Sebuah planet kecil berbatu bernama Merkurius berperilaku aneh. Planet ini tidak mengikuti orbit yang seharusnya. Salah satu astronom tersebut adalah seorang ilmuwan Prancis yang cerdas, bernama Urbain Le Verrier. Dia mengemukakan teori bahwa mungkin ada planet lain di tata surya kita yang belum ditemukan. Planet ini berada di antara Merkurius dan Matahari. Planet hipotetis ini, yang ia beri nama Vulkan dari nama dewa api Romawi, memiliki permukaan yang sangat panas, dan ini bisa berpotensi menjelaskan perilaku aneh Merkurius. Dia memang tidak sepenuhnya yakin Vulkan adalah satu-satunya objek yang mengganggu orbit Merkurius. Tapi, karena antusias dengan kemungkinan ditemukannya planet baru, para astronom di seluruh dunia pun menyukai ide keberadaan Vulkan. Untuk sebuah planet yang belum ditemukan, banyak orang bertekad untuk mengembangkan ide dan mencari informasi tentangnya. Sebagian ilmuwan mengira tidak mungkin mereka melewatkan planet lain sebesar Merkurius. Rasanya sulit untuk tidak melihatnya. Tapi, ada kemungkinan planet yang lebih kecil berada di dalam orbit Merkurius yang jaraknya sangat dekat dengan matahari, sehingga tidak ada yang bisa melihatnya. Salah satu teori mengatakan jaraknya sekitar 21 juta kilometer dari matahari. Merkurius adalah planet dengan orbit paling eksentrik di tata surya kita, tapi titik terdekatnya ke matahari sekitar 46 juta kilometer. Artinya, Vulkan berada kurang dari setengah jarak tersebut. Teori ini kemudian mengatakan jika Vulkan ada, planet itu akan mengorbit matahari setiap 19 hari 18 jam dan jalurnya miring sekitar 12 derajat relatif terhadap jalur planet-planet lain di tata surya kita. Posisi terjauh Vulkan dari matahari masih terlalu dekat untuk bisa dilihat dengan mata telanjang, bahkan saat senja. Satu-satunya kesempatan untuk melihat Vulkan adalah saat gerhana matahari atau saat ia melintas di depan matahari, yang menurut teori terjadi 2-4 kali dalam setahun. Mereka memiliki teori bahwa planet misterius ini berada sangat dekat dengan matahari, sehingga hanya bisa dilihat saat gerhana matahari total ketika bulan menghalangi cahaya matahari yang menyilaukan. Jadi, setiap kali terjadi gerhana, para ilmuwan mengamati matahari dengan harapan bisa melihat Vulkan. Mereka berusaha keras, tapi tetap saja tidak bisa menemukan planet misterius ini. Beberapa astronom mengaku melihatnya saat gerhana, tapi tidak ada yang bisa memastikan atau menemukan buktinya. Teori tentang Vulkan pun dilupakan untuk sementara. Einstein punya pemikiran berbeda. Kamu tahu tentang teori relativitas umumnya kan? Disitulah ia menyatakan bahwa gravitasi bukanlah suatu kekuatan alamiah, tapi hasil dari melengkungnya ruang waktu karena kehadiran objek-objek luar angkasa raksasa, seperti planet dan bintang. Planet-planet mengitari matahari pada orbit yang tetap karena ruang waktu melengkung, yang berarti planet-planet itu seperti jatuh ke arah bintang pusat tata surya kita. Dan Einstein coba menjelaskan orbit Merkurius yang tidak biasa ini menggunakan teori relativitasnya. Tidak seperti planet-planet lain di tata surya kita, orbit Merkurius tidak melingkar. Orbit Merkurius tampak sedikit bergelombang, seolah-olah ada kekuatan tak terlihat yang menariknya. Einstein mengatakan hal ini mungkin terjadi karena gravitasi matahari yang sangat besar membuat struktur ruang waktu di sekelilingnya melengkung. Menurutnya, ada kemungkinan ini sedikit mengubah orbit Merkurius. Butuh waktu cukup lama bagi komunitas ilmiah untuk menguji teori ini. Dan pada akhirnya, teori ini nampaknya merupakan penjelasan yang paling masuk akal. Meskipun teori Einstein memberi penjelasan yang lebih elegan terkait orbit Merkurius yang aneh, sebagian ilmuwan masih menaruh harapan pada Vulkan. Sangat sulit untuk melepas ide keberadaan Vulkan,
karena Merkurius juga planet yang sangat sulit dilihat dari bumi. Tapi kemudian, semakin banyak ilmuwan yang mulai menerima teori Einstein melebihi imajinasi mereka. Dan mereka pun mengamati gerhana matahari total, khususnya untuk menguji teori relativitas Einstein, bukan karena vulkan. Vulkan bukan satu-satunya planet hipotetis yang banyak dibicarakan. Di era yang lebih modern, beberapa percaya kemungkinan adanya planet misterius yang bersembunyi di bagian luar tata surya kita. Tapi yang satu ini lebih mungkin. Memang belum ada yang melihatnya secara langsung. Tapi simulasi komputer menunjukkan bahwa planet 9 atau planet X ini mungkin ada di suatu tempat lebih jauh dari Neptunus. Neptunus dan planet X bisa jadi berukuran sama. Planet X mungkin 10 kali lebih masif daripada bumi dan mengitari matahari dalam orbit lonjong yang jaraknya sekitar 20 kali lebih jauh dari matahari daripada Neptunus. 1 tahun di sana bisa berlangsung antara 10.000 hingga 20.000 tahun bumi. Sebagai perbandingan, 1 tahun di Neptunus berlangsung selama 165 tahun bumi. Objek sebesar ini yang bergerak di luar Neptunus bisa menjelaskan orbit yang tidak biasa dari objek-objek kecil di sabuk Kuiper. Sabuk Kuiper adalah area di tata surya kita yang berada di luar Neptunus dan orbitnya. Dan kemungkinan besar ada banyak asteroid, komet, serta benda-benda kecil lainnya di sana yang sebagian besar tersusun dari es. Ada planet hipotetis lain yang bernama Nibiru. Masih ingat rumor soal kiamat pada tahun 2012? Salah satu skenario yang populer adalah Nibiru akan menabrak planet tempat tinggal kita di akhir tahun itu. Tentu saja itu tidak terjadi. Kita masih baik-baik saja, tapi ide soal Nibiru tampak menarik. Ceritanya dimulai pada tahun 1970-an, ketika seorang pria bernama Zecharia Sitchin menyebut Nibiru dalam bukunya The 12th Planet, dan menyatakan planet ini mengelilingi matahari setiap 3.600 tahun. Tapi, sebuah planet dengan orbit eksentrik seperti itu mustahil tidak mengganggu planet-planet lain di tata surya kita dengan gravitasinya. Dan jika Nibiru benar-benar mendekati bumi pada tahun 2012, kita seharusnya bisa melihatnya dengan mata telanjang. Beberapa perhitungan sederhana menunjukkan Nibiru seharusnya hampir seterang Mars pada saat paling redup dan lebih terang dari bintang yang paling redup yang bisa dilihat dari perkotaan. Ya, mungkin kita akan lebih beruntung dalam 3.500 tahun ke depan. Pada tahun 2011, sebuah komet yang dinamai Elenin muncul dan banyak orang mengira itu adalah Nibiru. Tapi, ketika melihat komet dan planet melalui teleskop, wujudnya akan berbeda. Komet memiliki koma, yaitu atmosfer gas, serta memiliki ekor, sesuatu yang tidak dimiliki planet. Selain itu, komet ini tidak menabrak bumi. Komet ini berada terlalu dekat dengan matahari dan hancur berkeping-keping. Sisa-sisa komet ini akan terus bergerak menuju bagian luar tata surya selama 12.000 tahun ke depan. Alam semesta kita dipenuhi hal-hal yang menakjubkan dan juga menakutkan. Kamu pasti sudah akrab dengan kuasar, lubang hitam, materi gelap dan sebagainya. Tapi apa kamu siap mengetahui kengerian luar angkasa lain yang belum pernah kamu dengar? Apa kamu ingin mengunjungi dunia teraneh di alam semesta? Oh iya, bukan aku loh yang membuat daftar ini, melainkan NASA sendiri. Selamat datang di galaksi kengerian, koleksi Halloween NASA yang menakjubkan. Mari ikut denganku dalam perjalanan ke beberapa planet dan tulis di kolom komentar planet mana yang menurutmu paling mengerikan. Pasang sabuk pengamanmu. Tujuan pertama kita adalah raksasa gas bernama Trace 2b. Letaknya 750 tahun cahaya dari kita. Jika memakai pesawat antariksa biasa, kita akan sampai di sana dalam 10 juta tahun. Trace 2b mengorbit sebuah katai kuning, bintang yang mirip matahari kita. Beratnya sekitar 1,5 kalinya Jupiter. Tapi, apa istimewanya? Nah, kalau takut gelap, kamu pasti ogah ke tempat ini. Ini adalah planet malam abadi yang paling gelap dari semua planet yang kita kenal. Tapi letaknya tidak terlalu jauh dari bintangnya. Jadi, kenapa gelap? Masalahnya, permukaan Trace 2b memantulkan cahaya dengan lebih buruk dibanding batu bara. Oleh karena itu, tampak seperti tak ada cahaya sama sekali di sana. Kalau kamu terbang melintasi permukaan planet ini, rasanya akan seperti berjalan memakai penutup mata. Oh, sebentar. Sebenarnya ada cahaya di sana. Cahaya merah tua menakutkan yang mengelilingi permukaan planet ini. Cahaya ini diciptakan oleh atmosfer yang terbakar.
yang membuat Trace-2b menjadi planet panas. Udara di sana bahkan lebih panas daripada lava. Oh, tapi kalau kamu kira itu sudah seram, biar kutunjukkan tempat berikutnya dalam perjalanan horor kita. NASA pun agak blak-blakan saat menamai planet ini. Tempat selanjutnya bukan cuma satu planet, melainkan 3 sekaligus. Letaknya juga lumayan jauh, 2300 tahun cahaya dari matahari. Kita bisa sampai sana naik pesawat dalam waktu sekitar 35 juta tahun. Ketiga planet ini berada di konstelasi Virgo dan ketiganya sangat ringan, jauh lebih ringan daripada bumi. Ketiga eksoplanet ini dinamai Poltergeist, Draugr, dan Phobetor. Keren juga ya, alasannya adalah masing-masing planet ini akan segera menjadi hantu. Masalahnya, mereka tidak mengitari bintang, melainkan mengitari pulsar. Pulsar adalah bintang neutron yang berputar dengan medan magnet yang sangat kuat. Simpelnya, ini adalah bintang yang kelak akan meledak. Setelah meledak, pulsar biasanya memancarkan pulsa yang sangat kuat sehingga menyebabkan bintang berputar dengan kecepatan tak terbayangkan, yaitu beberapa ribu putaran per detik. Pada saat yang sama, pulsar terus memancarkan pulsar elektromagnetik yang memengaruhi apa saja di sekitarnya. Jadi kamu mungkin sudah menebak apa yang akan terjadi pada planet-planet zombie kita. Mereka secara perlahan dan bertahap dihancurkan di bawah pengaruh radiasi yang sangat besar. Suatu hari, planet-planet itu akan menghilang tanpa jejak. Planet mirip hantu yang mengorbit bintang mayat hidup. Yap, dunia zombie adalah nama yang cocok untuk mereka. Tak heran kalau para ilmuwan menjuluki pulsar ini sebagai Lich, meski nama resminya agak panjang. Tapi paling enggak, ketiga planet ini tetap setia bersama sampai akhir. Nama planet ini panjang sekali. Siap-siap ya. HD 189733b. Jarak raksasa gas ini 65 tahun cahaya dari kita. Kita akan butuh waktu sekitar 1 juta tahun untuk sampai ke sana naik pesawat antariksa. HD, apa ya tadi? Planet ini sedikit lebih besar dari Jupiter dan mengorbit bintangnya, sebuah katai oranye, sendirian. Sepintas, planet ini mungkin tampak ramah, warna birunya indah dan beberapa lingkaran di permukaannya. Agak mirip langit musim panas atau busa di atas ombak laut, kan? Hoho, penampilan emang bisa menipu ya. Planet ini punya warna biru kobalt yang cantik karena atmosfernya yang berkabut dan terbakar. Atmosfer ini mengandung silikat yang mengembun saat dipanaskan. Dengan kata lain, awan di planet ini menurunkan hujan yang terbuat dari kaca. Ya, di sini hujan pecahan kaca panas. Oh, dan kalau belum cukup, ada angin kencang di permukaannya yang bergerak dengan kecepatan 8.690 km per jam. Sebagai perbandingan, angin tercepat di bumi punya kecepatan 408 km per jam, sekitar 20 kali lebih lemah. Dan oleh karena itu, ratusan ribu pecahan kaca meluncur secara horizontal melintasi permukaan planet ini dengan kecepatan yang sangat tinggi. Buat kalian yang mau mendarat di sini, silakan turun dulu. Oh iya, hujan aneh di sini bukan satu-satunya di alam semesta kita. Misalnya, ada hujan besi cair di planet Dimidium. Atau apa yang disebut planet karbon. Keberadaannya belum terbukti, tapi jika memang ada, akan ada bertonton awan hitam beracun. Dan akan turun hujan bensin murni serta aspal cair panas di sana. Oh, selain itu, tetesan air hujan ini akan meledak saat menyentuh permukaan. Lanjut aja ya. Nah, planet berikutnya amat sangat aneh nih. Bukan cuma berputar di sekitar bintangnya, planet ini hidup di dalam bintangnya. Keajaiban kosmik ini dinamai KOI 55b atau Kepler 70b. Planet ini sangat jauh dari kita, yaitu 4.000 tahun cahaya. Akan butuh waktu 70 juta tahun naik pesawat antariksa untuk ke sana. Masanya 2 kali lebih ringan dari bumi dan berputar penuh di sekitar bintangnya hanya dalam beberapa jam. Dahulu kala, ini adalah planet mirip bumi biasa seukuran Jupiter yang dengan damai dan tenang mengorbit bintang katai merahnya, KOI 55. Tapi semuanya berubah sekitar 700 juta tahun lalu.
Mungkin kamu pernah mendengar bahwa dalam beberapa miliar tahun, matahari kita akan mulai mengembang menjadi bintang besar, menyerap segala sesuatu yang dilaluinya. Nah, beginilah nasib Katai merah. Cepat atau lambat, besarnya bertambah, berubah menjadi raksasa biru yang sangat panas. Hal yang sama terjadi pada Koi 55. Bintang ini mulai bertambah besar dan memanas. Secara bertahap berubah menjadi raksasa biru putih. Bintang ini siap untuk melahap planet-planet terdekatnya. Tapi Koi 55b tidak peduli. Saat bintang itu mencapainya, planet ini hanya menetap di dalamnya. Dan bukan cuma itu, selang beberapa saat, dia meninggalkan bintangnya, kembali ke orbit baru. Mustahil banget kan? Kehidupan di dalam bintangnya mengubah Koi 55b menjadi batu bundar yang sangat panas. Ini adalah salah satu planet terpanas yang kita temukan sejauh ini. Suhu di sana mencapai 6.650 derajat Celcius. Lebih panas daripada matahari yang, kalau boleh kuingatkan, merupakan bintang sebenarnya. Dan entah kenapa, planet itu masih hidup seolah tidak terjadi apa-apa. Sayangnya, cepat atau lambat, planet ini akan hilang juga. Perlahan, planet ini menguap sendiri karena atmosfer panasnya. Tapi tetap saja, entah bagaimana, planet ini berhasil bertahan dalam perjalanan menembus bintang yang sangat berbeda dibanding planet pada umumnya. Aku iri sama tekad hidupnya. Namun, tidak semua planet seberuntung ini. Beberapa secara bertahap dihancurkan oleh bintang mereka. Dan bahkan, ada pula seluruh sistem tata surya yang hancur. Planet terakhir ini adalah penyendiri yang menyedihkan. Letaknya 870 tahun cahaya dari kita. Perjalanan naik pesawat antariksa ke sana akan memakan waktu sekitar 25 juta tahun. Planet ini sekitar 1,5 kali lebih besar dari Jupiter. Ini adalah planet yang sangat kelam dan gelap. Raksasa gas terkutuk yang sangat mirip dengan Jupiter panas, yang mengorbit bintangnya sendirian. Pada saat yang sama, planet ini terletak sangat dekat dengan bintangnya, sehingga periode orbitnya hanya memakan waktu 1 hari. Tentu saja, karena kedekatan ini, bintangnya secara bertahap menyerap WASP-12b. Panas terik bintang tersebut perlahan menghancurkan dan melahap atmosfer planet ini. Planet ini cuma punya waktu hidup sekitar 10 juta tahun lagi. Tapi yang lebih menarik lagi, karena penarikan ini, WASP-12b berbentuk telur. Bentuknya bahkan tidak mirip planet lagi. Planet ini juga sangat panas. Suhu permukaan raksasa gas ini mencapai 2204 derajat Celcius. Selain itu, sebuah spektograf asal kosmik atau yang disingkat COS menemukan bahwa planet ini bertukar materi dengan bintangnya. Karena keduanya sangat dekat, mereka saling memberikan secuil unsur kimianya. Ini adalah fenomena yang umum dalam sistem bintang biner berjarak dekat. Tapi ini adalah kali pertama para ilmuwan melihatnya dalam hubungan antara bintang planet. Sungguh sistem yang unik. Jujur saja, kalau keamananku dijamin seutuhnya, aku mau sekali mengunjungi beberapa planet barusan. Kalau kamu, gimana? Tulis pendapatmu di kolom komentar ya. Bagaimana jika matahari meledak? Bisa dipastikan itu akan sangat buruk bagi kita. Video ini sungguh singkat ya? Enggak lah, masih ada lagi. Jika matahari meledak, kekacauan akan terjadi di tata surya kita. Para ilmuwan mengatakan hal itu pasti akan terjadi suatu hari nanti. Tapi kenapa ya? Bagaimana persisnya itu akan terjadi? Dan mungkinkah kita bisa selamat dari peristiwa itu? Yuk coba kita cari tahu. Pertama, bersiaplah untuk perjalanan menuju inti matahari. Inti matahari penuh dengan atom-atom hidrogen yang sedang asik berdansa. Atom-atom ini sangat bersemangat sampai-sampai saling menabrak dengan sekuat tenaga. Dan ketika bertabrakan, sesuatu yang dahsyat terjadi, yaitu fusi nuklir. Dalam fusi ini, atom-atom hidrogen bergabung membentuk atom helium, sebuah eksperimen kimia dalam skala besar. Selama fusi nuklir ini, sedikit massa atom hidrogen diubah menjadi energi yang sangat besar. Disinilah persamaan Einstein yang terkenal, E sama dengan mc kuadrat berlaku. Energi dilepaskan dalam bentuk cahaya dan panas, memancar keluar untuk menerangi seluruh tata surya.
Dan setelah semua proses ini berlangsung, sekelompok partikel berenergi yang disebut foton ikut bergabung. Foton ini seperti paket kecil cahaya, memantul dan melesat ke segala arah. Foton memainkan peran penting dalam membawa energi. Matahari melintasi ruang angkasa, menerangi dunia dan menghangatkan planet kita yang nyaman ini. Tapi untuk menjaga itu tetap berlangsung agar atom-atom tidak lepas dan menimbulkan kekacauan, inti matahari harus diberi tekanan yang sangat besar. Tekanan ini berasal dari bobot lapisan terluar matahari yang menekan bagian inti. Lapisan terluar ini meremas bagian intinya. Tapi lapisan dalam tidak menyerah. Energi yang dihasilkan dari fusi dan foton yang bergejolak berusaha keras untuk keluar dari inti matahari. Tapi inti matahari sangat padat dan tekanannya sangat besar, sehingga energi itu butuh waktu lama untuk bisa keluar. Energi itu memantul-mantul, diserap dan dipancarkan kembali oleh partikel-partikel lain. Akhirnya setelah sekian lama, energi tersebut mencapai permukaan matahari dan melesat ke angkasa. Lalu sampai kepada kita sebagai sinar matahari. Nah, sekarang kamu tahu cara kerja matahari, lalu apa yang terjadi ketika matahari mencapai akhir umurnya? Jadi begini, matahari memiliki persediaan bahan bakar hidrogen yang terbatas, sekitar 5 miliar tahun lagi bahan bakarnya akan habis, setelah itu bintang ini akan mengalami perubahan besar. Perhatikan baik-baik ya, karena ada kemungkinan kita semua akan melewatkan hal ini. Pertama, matahari akan mengembang dan menjadi raksasa merah, memuai seperti balon. Ukurannya menjadi semakin besar hingga menelan planet-planet di dekatnya, termasuk bumi yang kita cintai ini. Bayangkan matahari akan memenuhi seluruh ruang angkasa. Jadi, kita bahkan tidak akan bisa melihat akhir dari matahari, kecuali pindah ke tempat yang lebih jauh. Setelah fase raksasa merah, matahari akan sedikit menyusut, lapisan terluarnya akan menghilang ke angkasa, meninggalkan nebula planet yang indah. Nebula ini akan menampakkan intinya yang bercahaya. Inti matahari yang kini dipenuhi helium akan mulai terdengar aneh dan juga mulai melebur elemen-elemen yang lebih berat seperti oksigen dan karbon. Reaksi ini tidak akan terlalu berenergi seperti pesta dengan hanya sedikit dansa dan lebih santai. Pada akhirnya helium pun akan habis dan matahari akan menjadi katai putih kecil seperti bintang tua yang sedang menikmati masa pensiunnya. Para ilmuwan memperkirakan matahari memiliki waktu sekitar 7 hingga 8 miliar tahun lagi sebelum cahayanya meredup. Tapi jangan khawatir, pada saat itu manusia mungkin sudah bepergian ke galaksi-galaksi yang jauh atau bahkan berevolusi menjadi makhluk luar angkasa yang menakjubkan. Jadi matahari kita tidak akan lenyap dengan ledakan seperti kembang api. Matahari tidak cukup besar untuk menjadi supernova atau lubang hitam. Bintang-bintang superstar itu butuh massa yang jauh lebih besar daripada massa matahari untuk melakukan trik-trik kosmik tersebut. Tapi gimana kalau bintang ini meledak secara tiba-tiba? Kejadiannya tidak terduga dan tanpa sebab. Yuk kita simak. Bayangkan ini, matahari meledak dan bumi pun kacau. Peristiwa ini melepaskan energi yang sangat besar, mengirimkan gelombang kejut yang melesat di angkasa dengan kecepatan cahaya. Butuh waktu sekitar 8 menit bagi gelombang kejut ini untuk mencapai bumi. Kenapa? Karena jarak rata-rata matahari ke bumi adalah 150 juta kilometer. Jadi cahaya matahari butuh waktu setidaknya 8 menit 20 detik untuk menempuh jarak itu dan sampai ke bumi. Sekarang kita bahas peristiwa itu sendiri. Itu akan menjadi pemandangan yang luar biasa dan juga akan menjadi akhir dari segalanya. Energi luar biasa yang dilepaskan akan menyebabkan matahari mengembang dengan cepat dan menelan planet-planet dalam termasuk bumi. Bukan itu saja, bersiaplah untuk ledakan radiasi yang sangat dahsyat. Matahari akan melepaskan semburan partikel bermuatan super. Partikel-partikel ini termasuk sinar X dan gamma yang bisa mengacaukan segalanya. Saat menghantam atmosfer, partikel-partikel berenergi tinggi ini akan mengamuk dan menimbulkan berbagai kekacauan. Partikel-partikel ini mengionisasi atmosfer, menciptakan denyut elektromagnetik yang sangat besar. Denyut ini seperti gelombang kejut bagi perangkat elektronik, membakar, menyetrum, dan membuatnya rusak. Jadi jika tidak ada pelindung, perangkat elektronik akan bermasalah. Bicara soal masalah yang terjadi setelahnya, planet kita akan menguap seketika.
Akhir dari matahari bukan saja hanya mengacaukan bumi, tapi juga mendatangkan malapetaka bagi seluruh tata surya. Semburan energi yang sangat besar itu menghantam segala sesuatu yang dilaluinya. Planet-planet dan objek-objek lain akan terlempar dari orbitnya, menyebabkan kekacauan dan ketidakpastian. Sabuk asteroid di antara Mars dan Jupiter, hilang, lenyap atau tersebar di telan angin kosmik. Bahkan planet-planet yang selamat dari peristiwa ini mungkin akan keluar dari orbitnya, mengembara entah kemana. Jangan lupakan planet-planet luar seperti Jupiter dan Saturnus. Planet-planet raksasa ini menghasilkan panas internal sendiri yang membuatnya nyaman dan menarik banyak bulan. Tapi ledakan matahari akan mencuri kehangatan mereka dan mengubahnya menjadi tempat yang sangat dingin. Setelah membahas betapa dahsyatnya bencana ini bagi semua yang ada di tata surya, kita coba ajukan pertanyaan logis, bisakah manusia selamat? Jawaban singkatnya adalah tidak. Kita tidak akan selamat. Semuanya akan musnah, kecuali mungkin beberapa bakteri cerdik yang bersembunyi di balik kegelapan. Tapi dalam skenario mustahil di mana matahari memperingatkan kita tentang rencananya, kita mungkin masih punya peluang. Jika kita tahu sejak awal dan punya waktu untuk mempersiapkan diri, kita bisa mencari cara agar selamat. Lalu apa yang bisa kita lakukan? Karena bumi sendiri tidak akan selamat dari amukan matahari, kita harus pindah ke tempat lain. Ingatkah kamu bahwa tidak semua planet akan hancur total? Sayangnya planet-planet yang paling dekat dengan matahari, yaitu Merkurius, Venus, dan bumi akan lenyap. Jadi pilihan termudah adalah pindah ke sistem tata surya lain yang dimiliki planet mirip bumi. Tapi gimana jika bumi berhasil selamat dari bencana ini? Gak usah kita pikirin gimana hal itu bisa terjadi. Kita bahas konsekuensinya saja ya. Iklim kita akan berubah drastis pada saat-saat pertama ledakan matahari. Radiasi dan partikel-partikelnya akan menaikkan suhu secara drastis seperti gelombang panas yang tak kunjung berakhir. Kita bicara soal efek rumah kaca yang dahsyat nih. Lautan akan menguap, menciptakan awan tebal dan lembut yang memerangkap panas dan menolak melepaskannya ke angkasa. Setelah itu, tanpa pelukan hangat matahari, bumi akan segera menjadi freezer. Jadi kita harus berpikir kreatif. Salah satu idenya adalah berlindung jauh di bawah tanah, di mana kita tidak akan terlalu terpengaruh oleh radiasi dan perubahan suhu tiba-tiba. Saat menggali lebih dalam, suhu akan meningkat. Jadi dengan alat dan sumber daya yang tepat, manusia bisa meringkuk di dalam bunker perlindungan, bertahan selama beberapa tahun tanpa sinar matahari. Kenapa hanya beberapa tahun? Ingatkah kamu bahwa matahari adalah pusat gravitasi tata surya kita? Tanpanya, bumi akan terombang-ambing mencari pusat gravitasi yang baru. Bayangkan planet kita, satelit kita, bulan, dan planet-planet lain perlahan bergerak di luar angkasa. Untungnya matahari kita kini masih ada, menjaga kita tetap hangat dan bersinar untuk lebih banyak lagi petualangan kosmik yang akan datang. Jadi kita masih aman untuk beberapa miliar tahun lagi, tapi seru juga sih membayangkan skenario yang mustahil. Nantikan skenario-skenario lain. Bosan menunggu kolonisasi? Apa menurutmu bumi terlalu membosankan dengan semua masalah dan nyamuknya? Jangan takut, saatnya untuk mengambil tindakan sendiri dan membangun planetmu sendiri. Tapi sebelum kamu mulai mengambil lem kosmik dan glitter, ada beberapa hal yang perlu kamu pertimbangkan. Yuk kita mulai proyek DIY terbaik kita. Pertama-tama kita harus memilih lokasi. Setiap planet pasti mengitari bintang kan? Dalam sebuah prasmanan kosmik, setiap bintang memiliki keunikan tersendiri. Agar semuanya teratur, para astronom menggunakan sesuatu yang disebut sistem klasifikasi bintang. Bintang-bintang masif adalah diva di alam semesta. Bintang-bintang itu sangat besar, terang, dan selalu mencuri perhatian. Tapi bintang-bintang itu tidak selalu bersinar terang dan berpelangi. Bintang-bintang itu memiliki umur yang pendek dan cepat sekali padam seperti lilin. Bintang-bintang itu juga memiliki gravitasi yang sangat besar, jadi berhati-hatilah agar planetmu tidak tersedot. Sebaliknya, bintang-bintang katai memang kecil, tapi itu bisa ditebus dengan staminanya. Bintang-bintang katai bisa terbakar selama triliunan tahun. Artinya planet-planet di bintang katai masih punya banyak waktu untuk mengembangkan kehidupan.
Bintang yang sangat panas berwarna biru atau putih, sedangkan bintang yang dingin biasanya berwarna merah atau oranye. Iya, sepertinya terbalik ya. Tapi kan bukan kita yang menentukan di sini. Jadi, apa yang kita pilih? Nah, planet-planet di sekeliling bintang biru dan putih itu bisa hangus dan tergoreng seperti nugget ayam yang renyah. Di sisi lain, di bintang-bintang merah yang dingin, planet kita bisa berubah menjadi bola es. Jika itu pilihanmu, boleh saja, tapi kamu selalu bisa memilih jalan tengah yang bagus. Bintang kuning seperti matahari misalnya, tidak terlalu dingin, tidak terlalu panas, tapi pas. Sekarang setelah kamu memilih bintangnya, mari kita mulai membangun planet. Jantung planet adalah intinya. Inti planet menciptakan medan magnet, yaitu kekuatan tak terlihat yang melindungi planet dari sinar kosmik keras dan partikel bermuatan. Jika bukan karena medan ini, planet akan terpanggang oleh radiasi bintang seperti burger yang terlalu matang. Tapi medan magnet tidak selalu menjadi kekuatan yang baik. Di beberapa planet seperti Jupiter, medan magnetnya sangat kuat sehingga menciptakan sabuk radiasi yang begitu kuat dan cuaca yang luar biasa. Jika kamu berharap menggunakan kompas untuk menemukan jalan di planet seperti itu, lupain aja deh. Medan magnet akan membuat jarum kompas berputar-putar seperti penari breakdance yang sedang mabuk kafein. Jadi kalau kamu memilih inti yang kecil dan ringan, planet ini akan memiliki lebih sedikit perlindungan dari radiasi matahari. Itu seperti berjemur tanpa tabir surya. Di sisi lain, inti yang lebih besar bisa menghasilkan lebih banyak panas yang bisa menyebabkan lebih banyak aktivitas vulkanik dan gempa bumi. Pilihan terbaik adalah inti berukuran sedang yang sebagian besar terbuat dari besi dan nikel. Cukup untuk menjauhkan hal-hal buruk, tapi tidak terlalu kuat untuk mengubah planet menjadi kentang panas kosmik. Kalau inti sudah siap, kita bisa melanjutkan ke langkah berikutnya. Raksasa? Maaf, maksudku planet. Planet itu seperti bawang, ada lapisan-lapisannya. Sebagian besar planet memiliki 3 lapisan utama, inti, kerak, dan mantel. Inti adalah isinya seperti yang sudah kita bahas. Mantelnya seperti lapisan karamel yang panas dan lengket di antara kerak dan inti. Dan kerak itu seperti lapisan tipis gula di atas kue planet yang menutupi permukaannya. Tapi tidak semua planet terbentuk dengan cara yang sama ya. Karena itu kita punya banyak sekali pilihan. Pertama, kita akan membahas planet-planet gas raksasa, si jagoan di alam semesta. Di tata surya kita ada Jupiter dan Saturnus. Planet-planet ini sama sekali tidak memiliki kerak. Pada dasarnya, kedua planet ini adalah bola gas yang sangat besar seperti hidrogen dan helium sesuai dengan namanya. Selanjutnya kita punya raksasa es seperti Uranus dan Neptunus. Planet-planet ini seperti adik-adik raksasa gas yang lebih muda dan lebih dingin. Planet-planet ini tidak benar-benar memiliki permukaan yang padat, tapi juga bukan gas murni. Sebagian besar terbuat dari air, amonia, dan es metana. Ada juga dunia samudra. Tidak, dunia samudra tidak terbuat dari air murni. Dunia samudra memang memiliki semacam permukaan padat, tapi letaknya sangat dalam. Dan lautan di permukaannya sangat luas sehingga terlihat seperti tetesan air raksasa. Terakhir, kita punya planet terestrial seperti Bumi. Planet-planet ini sebagian besar terbuat dari batuan dan logam. Planet-planet ini memiliki permukaan untuk berpijak dan biasanya punya koleksi mineral yang keren. Jangan lupakan planet-planet kerdil, planet-planet yang kecil tapi sangat kuat. Pluto mungkin yang paling terkenal, tapi masih ada yang lain di tata surya kita, Eris, Ceres, Haumea, dan sebagainya. Planet-planet itu adalah tim cadangan di dunia planet yang selalu berusaha membuktikan kemampuannya, tapi tidak pernah berhasil menjadi planet penuh. Jenis mana yang paling kamu suka? Raksasa gas mungkin yang paling keren dengan ukurannya yang sangat besar, angin yang sangat kencang, dan petir yang menakutkan. Kita juga perlu menciptakan atmosfer nih. Atmosfer adalah lapisan terluar dari sebuah planet yang memainkan peran penting dalam iklim dan cuaca. Atmosfer juga merupakan pelindung utama planet. Tahukah kamu kalau 90-95% meteor terbakar di atmosfer bumi? Bayangkan apa yang akan terjadi jika tidak terbakar.
Atmosfer yang padat dan berkabut yang akan kamu temukan di tempat-tempat seperti Venus memiliki lapisan karbon dioksida dan asam sulfat yang tebal. Dengan kata lain, Venus bukanlah sebuah planet, melainkan sebuah oven. Saking panasnya, kamu bisa memasak pizza di permukaannya dalam waktu singkat. Dan kamu pun ikut terpanggang lah. Selanjutnya ada atmosfer yang tipis dan halus seperti di Mars. Lapisan karbon dioksida yang tipis membuat tekanan permukaannya hanya 1% dari tekanan permukaan bumi. Di planet-planet seperti ini, kamu bisa terbang seperti pahlawan super kalau punya jetpack yang cukup bagus. Kemudian ada atmosfer campuran seperti yang ada di bumi. Lapisan nitrogen, oksigen, dan gas-gas lainnya menciptakan kondisi yang sempurna untuk kehidupan yang kita kenal. Disinilah kita bisa menikmati hari yang cerah, pelangi, dan tentu saja air. Dan yang terakhir, atmosfer yang eksotis. Kamu akan menemukannya di planet-planet seperti Neptunus, di mana lapisan hidrogen, helium, dan metana menciptakan dunia berwarna biru yang terlihat seperti kelereng raksasa. Planet-planet ini sangat aneh dan gak biasa, jadi sangat cocok untuk para pembuat planet yang kreatif. Hampir selesai nih. Pertanyaan terakhir adalah, apakah kamu ingin planetmu ada kehidupan di dalamnya? Dalam hal ini ada beberapa hal yang harus kamu pertimbangkan. Misalnya, planet itu harus berada di zona Laik-Huni. Zona Laik-Huni adalah area di sekeliling bintang yang kondisinya tepat untuk keberadaan air dalam wujud cair di permukaan. Pastikan planetmu tidak terlalu dekat atau terlalu jauh dari bintang ya. Dan jangan lupakan temperaturnya. Sebagai contoh, kamu butuh jumlah oksigen yang cukup agar planet menjadi nyaman dan hangat, tapi tidak terlalu berlebih sehingga semuanya terbakar begitu saja. Tentu saja, kita butuh air, tapi juga tidak terlalu banyak dan juga iklim yang stabil. Kamu nggak mau kan planetmu mengalami perubahan suhu atau kelembapan yang ekstrim? Itu sih syarat kepunahan, bukan evolusi. Oh, dan orbitnya harus stabil, sehingga tidak ada peristiwa astronomi besar yang bisa mengacaukan segalanya. Seperti yang bisa kamu lihat, jenis planet ini sangat pemilih. Tidak heran sangat sulit untuk menemukan kehidupan di luar bumi. Nah, setelah kita selesai bermain-main di editor pembuatan planet, gimana cara membangunnya ya? Nah, bagaimana kalau dengan terraforming? Terraforming adalah ketika kita dengan sengaja mengubah atmosfer, suhu, dan kondisi lain di sebuah planet agar bisa dihuni oleh manusia dan makhluk hidup lain di bumi. Sebagai contoh, kita bisa melepaskan gas rumah kaca di Mars untuk menghangatkan planet itu dan menciptakan atmosfer yang lebih tebal. Tapi metode ini lebih seperti memoles sebuah keburukan yang diberikan kepadamu oleh pengacak karakter. Gimana kalau membangun dari awal? Itu mustahil, tapi mungkin di masa depan kita bisa melakukannya dengan menggunakan pencetakan 3D skala besar atau teknologi nano. Kita bisa menciptakan struktur dasar dan kemudian menambahkan semua kondisi yang diperlukan agar kehidupan bisa terbentuk. Tentu saja semua ini masih bersifat teoritis, namun meski perjalanan untuk menciptakan planet secara artifisial masih panjang, ada banyak ide dan konsep kreatif yang sedang dieksplorasi oleh para ilmuwan dan penulis fiksi ilmiah. Tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi di masa depan tentang kemungkinan menciptakan dunia baru. Merkurius mendapat julukan buruk karena selalu panas, tapi itu tidak sepenuhnya benar. Planet ini tidak memiliki atmosfer, jadi perubahan suhunya sangat besar. Saat menghadap matahari, suhunya bisa mencapai 430 derajat Celcius. Tapi saat membelakangi matahari, suhunya bisa turun hingga minus 180 derajat Celcius. Alasannya, bumi memiliki atmosfer yang nyaman yang menjaga suhu tetap terkendali. Merkurius tidak memiliki kemewahan itu, jadi ia bergantung pada sinar matahari. Tapi terlepas dari itu semua, Merkurius tetap layak untuk dikunjungi. Letaknya yang dekat dengan matahari menjadikannya tempat yang tepat untuk mempelajari bagaimana radiasi matahari memengaruhi planet. Dan meskipun planet ini tidak terlalu ramah untuk kehidupan, masih banyak misteri yang bisa diungkap. Venus sering disebut sebagai planet kembaran bumi. Ya, banyak orang yang percaya bahwa planet yang indah dan subur ini sama seperti rumah kita, tapi ternyata itu salah. Kenyataannya, Venus adalah seorang diva. Venus memiliki atmosfer tebal yang memerangkap panas dan menyebabkan suhu permukaannya mencapai 462 derajat Celcius. Ya, aku ngerti sih, Venus ingin tampil beda dan unik, dan dia serius banget.
Dia kayak temanmu yang selalu ingin mengungguli orang lain. Oh, menurutmu bumi itu keren? Aku satu-satunya planet yang berputar searah jarum jam. Bisa nggak kamu? Tapi mari kita jujur saja. Venus berusaha terlalu keras. Dia punya awan asam sulfat yang menghujani permukaannya dan membuat mustahil bagi apapun untuk bertahan hidup. Dia seperti berusaha menjaga agar semua perhatian tertuju pada dirinya sendiri dengan memastikan tidak ada bentuk kehidupan lain yang bisa hidup. Dan atmosfernya begitu tebal dan berat sehingga bisa menghancurkan kita seperti buah anggur. Jadi, ya, Venus mungkin terlihat cantik dari jauh dengan cahayanya yang kekuningan. Tapi jangan tertipu, dia itu ratu drama yang tidak bisa berbagi sorotan dengan orang lain. Oke, cukup tentang Venus, mari kita fokus pada bintang yang sebenarnya, Bumi. Kita mungkin tidak memiliki semua fitur mencolok yang dimiliki Venus, tapi setidaknya kita ramah dan menerima semua bentuk kehidupan. Ditambah lagi, kita punya pizza. Jadi siapa juga yang butuh awan asam sulfat? Kamu mungkin berpikir karena kita hidup di planet ini, kita tahu segalanya dari A sampai Z dan tidak ada ruang untuk kesalahpahaman. Baiklah, kalau begitu coba kasih tahu aku bagaimana bentuk bumi. Kalau kamu bilang bentuknya bulat, maaf, tapi kamu salah. Jadi planet kita mungkin terlihat seperti bola, tapi bukan bola yang sempurna. Karena berputar, kutub utara dan kutub selatan sedikit bergeser dan bentuknya agak datar. Bumi yang bergerak dan hal-hal semacamnya sebenarnya menyebabkan bumi berubah bentuk dari waktu ke waktu, tapi bentuknya tetap bulat. Mari kita bicara tentang Mars, planet merah yang telah membuat manusia terpesona selama berabad-abad. Aku tahu kita punya pemikiran bahwa Mars adalah planet yang bisa dihuni dan kita bisa mengepak tas kita dan pindah ke sana jika bumi tidak bisa dihuni lagi. Tidak, itu tidak sepenuhnya benar. Salah satu kesalahpahaman umum tentang Mars adalah bahwa Mars memiliki atmosfer yang bisa dipakai bernapas. Meskipun Mars memiliki atmosfer, atmosfernya jauh lebih tipis daripada atmosfer bumi dan sebagian besar terdiri dari karbon dioksida. Sehingga tidak cocok untuk kehidupan manusia tanpa sistem pendukung kehidupan yang ekstensif. Jadi, kalau kamu berencana untuk berjalan-jalan di permukaan Mars, sebaiknya kamu membawa tabung oksigen. Tapi, bukan berarti kita harus menyerah pada mimpi kita untuk menjajah Mars. Siapa tahu, mungkin dalam beberapa dekade lagi, kita bisa menyebut Mars sebagai rumah kedua kita. Sebagian orang mengira Jupiter adalah planet yang padat, tapi aku kasih tahu ya, planet ini hanya sekumpulan udara panas. Beneran, Jupiter sebenarnya adalah planet gas raksasa yang sebagian besar terdiri dari hidrogen dan helium. Saking besarnya, Jupiter bahkan tidak memiliki permukaan yang padat. Kupikir tempat tidurku udah empuk, tapi mengambang di atas awan gas juga kayaknya nyaman. Atmosfer Jupiter berangsur-angsur bertransisi ke bagian dalam yang berarti di sana seperti pesta yang tidak pernah berakhir. Cincin Saturnus adalah salah satu fitur yang paling menarik dari planet ini. Jadi kesalahpahaman umum tentang Saturnus adalah bahwa cincinnya padat. Kenyataannya, cincin Saturnus terdiri dari partikel-partikel kecil es dan batuan yang tak terhitung jumlahnya yang mengitari planet ini. Cincin Saturnus membentang sejauh 280.000 km dari permukaan planet, tapi tebalnya hanya sekitar 20 meter. Partikel-partikel yang menyusun cincin Saturnus memiliki ukuran yang beragam, mulai dari bintik-bintik debu hingga batu-batu besar. Para ilmuwan meyakini bahwa cincin-cincin tersebut terbentuk dari puing-puing yang tersisa setelah Saturnus dan bulan-bulannya terbentuk. Seiring berjalannya waktu, partikel-partikel tersebut ditarik oleh gravitasi Saturnus dan terbentuklah cincin-cincin indah yang kita lihat sekarang. Cincin Saturnus juga memiliki beberapa fitur yang menakjubkan, seperti celah dan belahan yang disebabkan oleh tarikan gravitasi bulan-bulan di dekatnya. Ada juga gelombang dan pola spiral yang tercipta dari interaksi gravitasi antara partikel-partikel di dalam cincin. Terlepas dari keindahannya, cincin Saturnus terus berubah. Partikel-partikel bertabrakan satu sama lain, menciptakan partikel-partikel baru dan menghancurkan partikel-partikel lainnya. Artinya, cincin yang kita lihat saat ini bisa jadi akan terlihat sangat berbeda di masa depan. Jadi, kalau kamu melihat Saturnus dan cincin-cincinnya, ingatlah bahwa kamu sedang melihat bola salju kosmik yang terdiri dari miliaran partikel-partikel kecil yang melayang-layang di sekitar planet itu.
Nah, salah satu kesalahpahaman umum tentang Uranus adalah bahwa Uranus itu si pemalas yang bahkan tidak bisa berotasi dengan benar. Orang-orang mengira Uranus hanya berguling di sisinya sepanjang hari. Tapi aku kasih tahu ya, itu tidak sepenuhnya benar. Tentu Uranus memang memiliki sumbu rotasi yang miring, tapi Uranus masih bisa berputar pada arah yang sama dengan planet-planet lain di tata surya. Seperti temanmu yang selalu datang terlambat ke pesta, tapi tetap bisa bersenang-senang dan berbaur dengan keramaian. Tapi ya jujur aja, Uranus tetap aja agak aneh. Ini adalah satu-satunya planet di tata surya kita yang berotasi pada sisinya dengan derajat yang sedemikian rupa. Tapi bagaimanapun juga, variasi adalah bumbu kehidupan kan? Jadi selamat untuk Uranus, planet yang menolak untuk menyesuaikan diri dengan ekspektasi siapapun. Andai aku punya nyali kayak gitu. Pernah dengar kata orang kalau Neptunus cuma versi birunya Jupiter atau Saturnus? Oke, aku kasih tahu. Itu sama kayak kamu bilang pisang cuma versi kuningnya mentimun. Gak mendekati sedikit pun. Neptunus dan teman-teman gas raksasanya memang memiliki beberapa kemiripan. Tapi Neptunus lebih menonjol dengan warna biru yang indah. Itu semua berkat kandungan metana yang dingin di atmosfernya. Ngomong-ngomong, kamu tahu nggak Neptunus itu adalah planet terjauh dari matahari. Saking jauhnya, planet ini membutuhkan waktu hampir 165 tahun bumi untuk menyelesaikan satu orbit mengelilingi matahari. Mungkin dia mau me time panjang ya. Dan jangan lupakan soal 14 bulannya. Benar, Neptunus memiliki banyak sekali bulan yang mengikutinya, kayak fans-fansnya di konser. Mungkin mereka berharap bisa melihat sekilas cahaya biru Neptunus yang terkenal itu. Jadi kalau ada orang yang bilang Neptunus cuma tiruan Jupiter atau Saturnus, kalian bisa mengoreksinya dengan percaya diri dan berkata, maaf, tapi Neptunus itu planet gas raksasa yang unik dan punya cahaya biru yang indah. Tahukah kamu bahwa Pluto sebenarnya tidak dianggap sebagai planet lagi? Benar, pada tahun 2006, Persatuan Astronomi Internasional memutuskan untuk mengklasifikasikan ulang Pluto sebagai planet Katai. Jadi artinya apa sih sebenarnya? Planet Katai adalah benda langit yang mengorbit matahari dan cukup besar untuk bisa bulat karena gravitasinya sendiri. Tapi masih ada puing-puing lain dalam orbitnya. Ada kesalahpahaman umum bahwa Pluto masih dianggap sebagai planet. Tapi sebenarnya Pluto tidak cukup besar untuk memenuhi syarat. Maaf ya Pluto, tapi tenang, kamu mungkin kecil tapi kamu tetap dicintai banyak orang. Selain itu, jadi planet Katai juga cukup keren kok. Kamu bisa bergaul dengan planet-planet unik lainnya seperti Ceres dan Haumea. Jadi, teruslah mengorbit Pluto. Kami masih berpikir kalau kamu itu unik. Hey, ada kemungkinan Jurassic World bukan hanya sekedar fantasi loh. Dinosaurus bisa saja benar-benar berjalan, berenang, atau terbang di suatu tempat di luar sana, tapi bukan di bumi. Beberapa ilmuwan menduga ada planet yang sangat jauh dari tata surya, di mana T-Rex dan dinosaurus lainnya hidup dalam versi yang sedikit berbeda. Mereka beranggapan demikian berdasarkan fakta bahwa planet kita dulu memiliki kadar oksigen sekitar 30% lebih tinggi dibanding sekarang. Itulah kenapa bentuk kehidupan yang kompleks dan cerdas seperti dinosaurus bisa berkembang. Mereka juga ingin menyelidiki elemen-elemen penyusun dasar yang memungkinkan adanya kehidupan di bumi. Elemen-elemen penyusun ini adalah sesuatu yang kita kenal sebagai asam amino yang membentuk protein, gula, dan materi genetik, RNA, dan DNA. Asam amino bersifat konsisten dan umumnya memiliki satu bentuk atau orientasi. Ada dua orientasi yang bisa dimiliki, kanan dan kiri. Itu berarti keduanya saling merefleksikan satu sama lain, seperti halnya tangan kita. Ini adalah sesuatu yang kita sebut kiralitas. Agar ada kehidupan, protein harus memiliki satu bentuk, yang berarti bisa berorientasi ke kanan atau ke kiri. Di planet tempat tinggal kita, hampir semua makhluk hidup, mulai dari serangga terkecil hingga paus dan gajah, memiliki asam amino dengan orientasi ke kiri. Kita tidak tahu persis kenapa bisa seperti itu, tapi ada teori yang mengatakan bahwa itu karena meteorit yang jatuh ke bumi 4 miliar tahun yang lalu. Meteorit-meteorit itu membawa jenis asam amino khusus dan materi organik lainnya ke planet kita, dan entah bagaimana membentuk pola yang kita miliki saat ini.
Mungkin kita bisa menggunakan teleskop khusus yang dibuat untuk mendeteksi planet-planet, terutama yang kondisinya mirip dengan kondisi bumi pada masa dinosaurus masih ada. Jika demikian, akan lebih baik untuk mengamatinya dari jarak yang aman. Mengingat kemungkinan akan seperti apa bentuknya, peneliti mengatakan itu pilihan yang lebih aman. Memang ide yang keren, tapi masih sangat rumit. Sejarah kehidupan di planet kita, terutama sejarah dinosaurus, melibatkan banyak peristiwa bencana dan kepunahan massal. Selalu ada ruang untuk teori baru tentang dinosaurus. Salah satunya mengatakan bahwa minyak berasal dari dinosaurus. Menarik, tapi tidak benar. Minyak terbentuk dari sisa-sisa hewan dan tumbuhan laut yang hidup jutaan tahun lalu, jauh sebelum dinosaurus muncul. Organisme-organisme kecil berakhir di dasar laut. Ketika bakteri menguraikan hewan dan tumbuhan, mereka menghilangkan sebagian besar oksigen dan beberapa elemen lainnya. Bakteri hanya menyisakan semacam lumpur yang sebagian besar tersusun dari hidrogen dan karbon. Seiring waktu, sisa-sisa itu tertutup oleh banyak lapisan endapan lumpur dan pasir. Ketika ketebalan endapan mencapai 3 km atau bahkan lebih, panas dan tekanan mengubah sisa-sisa itu menjadi gas alam dan minyak mentah. Ada kemungkinan dinosaurus hidup atau jatuh ke dalam laut dan kemudian menjadi minyak bumi dengan cara yang sama. Tapi belum ada penemuan minyak mentah yang mengandung kerangka dinosaurus. Jadi ini hanyalah teori yang belum terbukti. Kemudian ada teori dinosaurus berbulu, yang tidak seperti teori sebelumnya, tampaknya sedikit lebih masuk akal. Pada tahun 2010, para peneliti menemukan bukti bahwa 100 juta tahun yang lalu ada spesies dinosaurus berbulu kemerahan. Kelompok ilmuwan lain menyatakan bahwa ada spesies yang berbeda dari 150 juta tahun lalu. Dinosaurus tersebut memiliki bintik-bintik dan bulu berwarna coklat kemerahan di bagian atas kepala. Pola warna tersebut mungkin memiliki fungsi tersendiri. Mungkin itu cara untuk berkomunikasi dengan anggota spesies mereka yang lain atau untuk menarik pasangan. Namun, bertahun-tahun kemudian para ilmuwan mempelajari Microraptor yang juga disebut dinosaurus berbulu. Mereka menyadari makhluk itu mungkin lebih mirip burung daripada dinosaurus. Poin utamanya adalah bagaimana burung mengganti bulunya. Burung yang bisa terbang harus mengganti bulunya dengan urutan tertentu. Jika tidak, mereka tidak akan bisa terbang dengan baik. Fosil-fosil Microraptor menunjukkan makhluk ini mengganti bulunya dengan pola yang sama. Jadi, peneliti tidak begitu yakin hewan ini masuk ke dalam kategori yang mana. Dinosaurus yang memiliki bulu merontokkan kulit mereka sedikit demi sedikit, seperti ketombe. Hey Bob, kulitmu kelihatan kering, butuh sampo baru? Ya, mereka tidak menanggalkan kulitnya seperti kadal, yang terlihat seperti melepas baju lama. Saat bicara soal dinosaurus, kita biasanya tidak membayangkan mereka sebagai makhluk sosial, lebih mirip makhluk yang terisolasi seperti kadal. Tapi, beberapa peneliti menemukan kumpulan cakar berusia 80 juta tahun di Gurun Gobi. Ini berarti ada koloni dinosaurus yang melindungi sarang dan menjaga anak-anak mereka, mirip seperti burung. Buaya juga diketahui melakukan hal yang sama. Pterosaurus adalah dinosaurus yang bisa terbang, dan Pelycosaurus adalah dinosaurus yang memiliki sirip. Beberapa penelitian menunjukkan kedua spesies ini menggunakan jambul di kepala dan layar atau sirip yang menonjol untuk mendekati calon pasangannya. Ada banyak teori tentang jambul mereka dan apa kegunaannya. Beberapa ahli percaya itu adalah cara dinosaurus mengatur suhu tubuh mereka. Sebagian lainnya berpikir mereka membutuhkan jambul untuk mengarahkan udara. Sulit untuk memastikannya karena fosil mereka jarang ditemukan dan mereka tidak memiliki keturunan yang masih hidup. Tapi, pilihan yang paling mungkin adalah bahwa jambul itu memiliki fungsi yang sama dengan ekor merak dan digunakan untuk memilih pasangan. Semakin besar jambulnya, semakin besar pula peluang Pterosaurus untuk mendapatkan pasangan. Kamu tahu Theropoda, predator pemakan daging menakutkan yang ditampilkan di sebagian besar film dinosaurus?
Nah, mereka mungkin lebih senang memakan tanaman daripada mengoyak daging. Tapi tidak semua. Tapi kemungkinan banyak dari mereka yang tidak seganas yang kita bayangkan. Dinosaurus besar yang menakutkan seperti T-Rex bisa jadi merupakan pengecualian. Masalahnya, film memperlihatkan makhluk-makhluk ini bergerak jauh lebih cepat dari kenyataannya. Mereka mungkin bisa berlari sedikit lebih cepat dari lari manusia pada umumnya. Para ilmuwan mempelajari pola makan Sulorosaurus. Mereka tampaknya merupakan kerabat terdekat dengan burung. Sulit untuk mengetahuinya karena beberapa dinosaurus dari kelompok ini memiliki gigi seperti pasak atau, dalam beberapa kasus, tidak memiliki gigi sama sekali. Untuk memahami apa yang mereka makan, para peneliti harus mencari bukti langsung dan memeriksa apakah ada sesuatu di dalam perut mereka. Dan setelah menemukan beberapa hal, termasuk paruh tanpa gigi, peneliti menyadari bahwa hewan-hewan ini mengikuti pola makan vegetarian hampir sepanjang waktu. Bahkan beberapa yang terkenal, seperti Velociraptor, bisa jadi hanyalah pemakan tumbuhan yang jinak dan bukan binatang buas yang menakutkan seperti dalam film Jurassic Park dan mimpi buruk masa kecil kita. Lebih dari 10 tahun yang lalu, para ilmuwan menemukan fosil dinosaurus kecil. Dinosaurus itu sebesar burung beo dengan kaki-kaki yang panjang. Ia berasal dari keluarga yang memiliki beberapa predator paling terkenal yang kita ketahui, seperti T-Rex dan Velociraptor. Sebagian besar dinosaurus yang hidup di darat memiliki 5 jari, tapi kemudian beberapa di antaranya berakhir dengan lebih sedikit jari. Dinosaurus baru yang mereka temukan ini istimewa karena alih-alih memiliki 3 jari yang lebih umum bagi familinya, ia hanya memiliki 1 jari dengan kuku yang tajam dan melengkung di ujung setiap tungkai depan. Makhluk itu mungkin menggunakan 1 jari ini untuk menggali sarang serangga untuk makan. Meskipun kita semua tahu tentang asteroid yang memusnahkan dinosaurus, ada juga yang memiliki teori lain. Seorang ahli paleontologi bahkan memiliki gagasan bahwa dinosaurus mungkin mengalami kepunahan karena mereka saling memakan satu sama lain. Hal ini terutama terjadi pada nenek moyang predator yang ganas dan menakutkan seperti Tyrannosaurus. Ada kemungkinan mereka memakan begitu banyak telur dinosaurus lain sehingga banyak spesies yang punah. Begitu mereka mulai memakan telur-telur dinosaurus berukuran sangat besar yang kita kenal sebagai sauropoda, mungkin saja mereka juga mulai tumbuh semakin besar dan tidak ada induk dinosaurus yang bisa menghentikan mereka memakan telur-telurnya karena dia tidak bisa menjaga mereka setiap saat. Ada hewan predator besar lainnya yang memakan telur, bahkan mamalia purba. Tapi bagaimanapun juga, penelitian selanjutnya menunjukkan bahwa dinosaurus tidak mungkin memakan cukup banyak telur untuk menyebabkan kepunahan massal. Dan hanya itu yang bisa aku katakan soal itu.